Bolehkah aku mulai? Aku bisa kasih judul kuartal ini adalah kuartal komoditas sebenarnya, karena saham-saham komoditas tuh udah mulai satu persatu, sektor komoditi tuh satu persatu mulai bangkit ya. Lika Muslika katanya jam 9 baru selesai di situ. Baiklah. Oke, aku mulai ya. Aja live malam hari ini. Sehat-sehat ya semuanya ya. Iya. Ini HSG, aku mau gambar satu garis ini. Hari ini HSG-nya tuh breakdown sebenarnya. Dia breakdown berpotensi menguji ke area support bekas pattern cup with handle-nya. Apakah pattern cup with handle-nya di sini fail? Fail-nya jika jatuh di bawah 7253, 7247 deh. Jatuh di bawah sini baru fail. Ya, jadi selama masih di atas ini masih oke. Gitu ya. Oke. Huli 88, cuan dari pulp and paper enggak? Ya dong, M-Trade ada dong pulp and paper. Aku tak ngeblok satu orang dulu yang dia nggak deserve di sini. Oke. Yuk. Mari kita lihat di sini. IHSG-nya dia ketahan area support di level 7246, bisa menguji level area support itu. Bentar ya. Terus kita mau mulai lihat dari saham-saham yang dia gerakannya mempengaruhi pergerakan indeks hari ini. Ya. Jadi kita lihat dari saham apa dulu nih. Instead of aku bahas pulp and paper yang jadi judul hari ini, aku akan bahas brand cuan Petro dan BRPT yang sempat hype beberapa waktu yang lalu. Ini ada Roland 65 nanya, ini saham kah? Iya, ini saham. Aku update ini untuk yang intermediate advance ya. Yang pemula daftar di sini ya. Ini ada kelasnya nih buat mulai saham untuk pemula. Kita start dari brand dulu deh. Siapa yang di sini masih punya brand? Bukan kripto kah? Kriptonya ada di YouTube aku. Siapa masih punya brand? Boleh tulis di sini. Ingat nggak aku ngomong apa tentang brand beberapa waktu yang lalu? Soal brand aku ngomong apa, ingat nggak? Kira-kira brand ini apa? Naik untuk naik terus kah? Atau naik untuk distribusi? Dia naik untuk markup atau dia naik benar-benar untuk strong naik? Nah, beberapa waktu kemarin kita ada bahas bahwa brand ini dia naik untuk markup, untuk exit ya. Jadi ini banyak yang ngikutin ya, Cindy, Beverly gitu. Rainy Day. Nah, ini buang barang. Perhatikan. Ini di sini pas narik sekali, volumenya lumayan tinggi, tapi habis itu nggak ada volume. Dan 3 hari ini ya jatuhnya lumayan. Kira-kira masih bakalan naik lagi nggak? Tergantung ya. Aku ngomongnya agak friendly speaking aja ya. Barangnya si Big Money, kalau nggak boleh di ngomong bandar, masih ada nggak? Kalau mereka masih punya barang, mereka akan markup lagi buat jualan. Dan it's normal kalau misalkan orang-orang ini, para big money ini, mereka punya barang dari bawah, itu sangat normal sekali kalau mereka mau jualan. Dan cara jualannya ya gitu, nggak bisa sekali jualan langsung dibuang habis semua. Miss kok nggak upload live lagi? Ada kok di-upload di YouTube aku. Aku balik ya ke brand ini ya. Jadi you have to be very careful di sini. Ngebaca chart itu bukan cuman kayak ngebaca breakout, breakdown, high and low, trennya uptrend, downtrend, tapi kita mesti ngelihat karakter dari saham tersebut. Dan itu yang aku ajarin di workshop Super Trader, juga di morning briefing M-Trade setiap hari itu ya. Dan
bukan cuman ngelihat tren harga saham aja. Aku matiin dulu komennya supaya aku bisa fokus nih, agak-agak sulit fokus karena mau ngasih edukasi ya. Jadi bukan cuman ngelihat tren harga saham aja, oh ini uptrend, ini downtrend. Kan ada yang bilang nih, chart tuh bisa digambar loh sama BD loh. Ini nih digambar gambar breakout nih, beli dong kalau gitu breakout. Enggak dong, kita mesti ngelihat psikologi dibalik pergerakan ini gimana. Ini udah naik ribuan persen gitu ya. Jadi wajar sekali kalau misalkan ada markup atau ini ada yang mau profit taking, ya biarin dulu lah retailnya beli-beli dikit dulu. Kalau retailnya beli dikit-dikit, harga sahamnya naik. Itu yang terjadi di balik markup sebenarnya. Harga saham naik, terus kemudian ya mereka mulai profit taking lagi. Legal nggak sih kayak gitu? Ya sah-sah aja namanya orang mau profit taking. Makanya kita sebagai trader dan investor retail itu harus cerdas. Cerdasnya gimana supaya nggak dikibulin sama big money, sama bandar. Cerdasnya adalah dengan melihat chart itu bukan sebagai chart aja, tapi dengan melihat karakter di balik likuiditas saham ini. Oke, hai Pak Budi. Oke, One Never, ada BRPT. Oke, mari kita lihat saham cuan ya. Jadi aku kepengen nge-review grup Barito dulu karena waktu itu rame banget ya, rame banget. Husin Leo kok banyak yang komen yang unusual malam ini apa ya? Mungkin banyak follower baru. Oke ya, yuk kita lihat ya di sini ya. Boleh aku matiin komennya sebentar ketika aku butuh fokus dan nanti aku akan kembali lagi. Ini perhatiin di sini, ini cuan juga sama. Beberapa waktu kemarin, orang yang cuman ngelihat chart as a chart aja, itu akan melihat cuan ini, wah ini mantul nih di MA 100 nih, dan seterusnya. Tapi kita melihat psikologi di balik semua ini tuh bahwa saham ini udah naik sampai ratusan bahkan ribuan persen, dan sampai di area saat ini pun, area yang sekarang tuh terendah sejak bulan Oktober 2023, ini tuh sebenarnya big money-nya tuh masih cuan 1.350%. Jadi kalau mereka mau jualan lagi, mau markup lagi ya masih bisa. Atau mereka udah capek, udahlah udah cuan banyak lah, udah untung banyak, tinggal jualan aja gitu loh. Makanya jadi retail, investor retail yang smart. Fundamental perusahaan penting nggak? Fundamental perusahaan penting, tapi ada satu hal yang lebih penting daripada fundamental dan teknikal. Coba tebak, apa tuh? Yang lebih penting daripada fundamental dan teknikal apa? Bukan minyak kayu putih. Baunya tuh sebenarnya enak banget, cuman panasnya tuh enak. Andro HBM, percaya LOE buat cuan di saham gak? Gak. Aku percaya analisis. Pintar banget. G. Natasha, Richard Nutt, liquidity. Husin Leo, ya psikologi, money management, Rangga, iya bener. Tapi ini in terms yang aku lihat tuh di sahamnya. Jadi bukan cuman fundamental dan teknikal, tapi likuiditas penting banget. Likuiditas tuh apa? Likuiditas tuh sebenarnya berapa banyak dia ditransaksikan, bid offernya itu berapa tebel gitu. Terus kalau misalkan dia ditransaksiin yang banyak, melompat tinggi, tapi sebelumnya tuh kayak tipis-tipis aja, nggak ada transaksi, you have to be very careful. Dengan adanya lonjakan transaksi seperti itu, bisa jadi abis itu akan hilang lagi ya. Oke. Turunnya Big Bang lebih banyak daripada pembagian dividennya. Boleh mulai dikoleksi kah? DCA boleh, pakai DCA, dollar cost averaging alias nabung bertahap dikit-dikit. Oke, masih di saham-saham Papa PP. Aku mau bahas Petro. Jadi aku mau kasih disclaimer dulu, aku bukan ngomong wah ini Papa PP yang ngegoreng saham nih kayak gitu, enggak. Ini tuh mekanisme market. Jadi siapa yang punya barang di bawah paling banyak, siapa punya barang paling banyak sebenarnya, itu dia pemenangnya. Nah, siapa yang punya barang paling banyak? Antara emiten atau investor yang udah nampung di bawah banyak gitu. Itu pemenangnya di market. Oke? Suara kok jadi beda. Aduh, udah nggak usah nanya itu lagi, udah kayaknya udah setahun deh, setengah tahun ini Instagram kayak gitu deh. Petro, aku nggak akan bahas terlalu dalam. Dia udah dekat 4420. Breakdown dari 4420. Goodbye my love. Ya. Jadi breakdown dari 4420 ini goodbye my love ya.
Oke, terus intinya aku skip aja ini. Intinya kamu hindari. Dan yang nyangkut jangan menghibur diri. Terus BRPT gimana? Properti turun banyak, ntar aku bahas ya. Kalau sempat, karena malam ini mau bahas komoditi lagi nih. BRPT. Dia potensi breakdown dari 955. Ya, be very careful di sini ya. Buat BRPT-nya ya. Terus Petro udah, TPIA gimana? Yudira bilang, Papa Pepe punya Gosko, yuk kita review ya. TPIA, ini chartnya yang paling mendingan. Tapi nggak mending-mending juga, kita nggak bermain mending-mending gitu. Kenapa? Karena sebenarnya secara psikologis ini sama. Dia naik untuk kita kurangi posisi. Naik untuk jualan. Ya, oke, terus selain TPIA, ya chartnya paling mendingan sih ini. Terus selain TPIA, aku mau review Gosko. Tadi ada yang bilang Gosko. Gosko tuh sebenarnya ada sentimen positif dari sektornya. Cuman kalau Gosko ini lebih cocok buat trading scalping gitu. Sedangkan kalau buat yang buat make money beneran, aku sih memilih yang lain lah. Jadi kalau Gosko ini buat trading cepat aja, buat scalping aja. Gitu. Halo lol gangsta. Dharma Baktiar, Aritonang Daniel. Saya bentar ya. Oke. Ya intinya itu tadi saham-saham Papa Pepe. Move on. Partinya udah usai. Yang namanya trader itu mesti tegas. Jadi yang namanya trader tuh mesti tegas. Tegasnya tuh gimana? Tegas dan gak baperan, pakai data. Ketika dia uptrend boleh masuk, tapi ketika trennya turun, contoh ya, aku kasih lihat di sini brand kapan dia trennya turun. Ya, jadi di sini nih, di 5 Januari ini sebenarnya harus udah goodbye. Nah, ketika trennya turun udah mulai berbalik arah seperti ini harus tegas juga. Nggak peduli kamu masuk di angka berapa. Misalkan kamu masuk di atas di sini, ya di sini mesti harus tegas jualan. Dikit ya, aku ke BTC dikit, tapi kalian yang trading saham, tolong stay di sini ngelihat ini untuk case tadi bisa terjadi di saham juga. Ya, jadi ini bisa terjadi di saham. Perhatikan, BTC itu aku udah bikin video analisisnya beberapa waktu yang lalu di YouTube. Dia kena all time high di sini dan berpotensi turun, dan sekarang benar abis kena all time high-nya terus turun. Oke, coba kita lihat di daily. Menurutmu di daily gimana ini? Monthly dan daily-nya, apakah itu area-area untuk beli? Di pucuk gitu, apakah itu area untuk beli? Kira-kira gimana? Coba jawab di sini. Kalau aku sih nggak mau ya beli di pucuk gitu, apalagi buat ngehold lama. Kalau buat trading jangka pendek itu juga udah agak-agak susah karena volatility-nya akan jadi sangat tinggi sekali ketika saham ataupun koin ataupun instrumen apapun itu chartnya kayak gini. Garis kemiringannya tuh udah agak-agak vertikal, udah jadi vertikal banget dan sampai ke level 69 ribuan. Nah, ini nih udah volatility-nya bakalan tinggi. Artinya volatility itu naik turunnya tuh bakalan kencang banget. Jadi buat trading jangka pendek pun ini juga akan sangat berisiko. Beberapa hari yang lalu aku mencoba untuk buy on weakness BTC ini, aku pakai chart 1 harian. Jadi kira-kira di sini nih. Sorry, 4 jam dan 1 jaman. 4 jam dan 1 jaman. Jadi aku waktu itu ada pakai di sini, aku pasang buy on weakness dengan area support ini, dapat dong. Aku pasang buy on weakness di sini, stop lossnya di sini, profit takingnya di dekat-dekat area ini. Ya, jadi aku pasang di situ. Abis kena stop loss, abis itu mantul, kena level profit taking. Jadi harusnya tuh sebenarnya cuan. Nah, itu yang saya maksud dengan volatilitas tinggi. Jadi kalau kamu seringkali merasa abis cut loss
terus saham itu naik, habis cut loss saham itu naik, sebenarnya volatilitas dari saham atau koin atau instrumen itu tuh lagi naik. Dan kalau volatilitasnya dia lagi naik, kamu akan susah banget untuk trading jangka pendeknya. Kira-kira kayak gitu. Jadi Samuel Arongger rem dulu lah untuk BTC-nya. Oke, SSIA nanti ya. Aku mau review market hari ini di pasar reguler tuh 8,8 triliun, pasar negosiasi 821 miliar. Yang menarik di pasar negosiasi ada saham beli-beli 214 miliar, Besim 140 miliar, BBRI 49 miliar. Dan market value kita total hari ini 9,6 triliun, pasar negosiasinya 8,8 triliun didominasi saham-saham big banks. Ya. Terus aku mau review buat saham-saham dari sektor pulp and paper dulu. Hari ini yang nanya random banget, beneran pertanyaannya random banget. Tapi aku mau review pulp and paper, kemudian CPO dan metals. Jadi beberapa hari terakhir, 2-3 minggu terakhir ini Mtrade banyak sekali cuan dari saham-saham komoditi. Tapi gantian, jadi ada yang dari komoditi batu bara, ada yang dari pulp and paper, ada yang dari CPO, dan juga ada yang dari metals. Saran aku, kalian jangan terburu-buru kayak trading cepat gitu. Oke? Aku review yang pertama dari pulp and paper dulu ya. Aku review dari pulp and paper. Oke. Ya, jadi ini INKP, Mtrade beberapa hari kemarin itu udah ada trading buy. Sekarang cuan sekitaran 7-8%-an. Ya, 7-8%, bahkan mungkin ada yang sampai hampir 10% mungkin ya. Aku review ini dulu. Buat yang mau saham-saham yang lain sabar ya. Aku turn off komennya sebentar. Nah, pulp and paper ini yang menarik apa? Dia tuh pada fourth quarter 2023, kuartal akhir 2023, itu industri kertas besar, ya ini Suzano, itu mengumumkan niat mereka buat menaikkan harga bleach. Harga bleach hardwood kraft pulp atau kayu kertas. Di Indonesia sendiri, inisiatif grup APP Indonesia yang merupakan induk INKP untuk menaikkan harga jual kertas itu sebesar 80 dolar Amerika per ton pada 18 Oktober dan 23 November 2023 gitu. Jadi harga pulp global itu udah mulai naik ya, dan mencapai angka 600 dolar per ton gitu. Sehingga hari ini harga hardwood pulp di China itu juga masih terus naik. China sendiri adalah konsumen terbesar untuk tisu di Asia. Oke, aku mau kasih lihat buat harga pulpnya kira-kira kayak gini, hardwood pulp. Semoga kelihatan. Bisa dilihat di sini. Ini kelihatan nggak sih? Ini harga hardwood pulp dari China. Ini renminbi per ton. Ini dia naik sekitaran sampai 8,34%. Ya, jadi naiknya lumayan tinggi, dan ini berdampak ke saham pulp and paper. Yuk kita lihat saham pulp and paper gimana kabarnya. Kita mau review secara teknikal. Kalau tadi kita udah bahas secara fundamental dikit ya, kita review teknikalnya gimana. Oke. Ya, kita lihat ya di sini. Aku mau kasih satu garis di 8.500, di mana 8.500 ini merupakan area bekas breakout yang cukup kuat. Atau aku turunin di sini boleh juga nih. Dan retracementnya dia waktu itu cakep banget. Mtrade lagi suka trading pullback. Trading pullback tuh kayak gini, habis breakout kita buy pullback di sini di 7 Maret, dan sekarang dia udah mulai naik sekitaran 8%-an. Kita masih ngehold. Nah, terus buat teman-teman yang belum punya, kira-kira gimana nih? Yang belum punya INKP, just wait and see dulu aja. Kenapa? Jangan dikejar. Kalau misalkan besok naik lagi,
Karena dengan pattern yang cukup rapi kayak gini, ini INKP dia berpotensi untuk ada retracement begini. Jadi bisa sampai level 9150-an ya. Jadi bisa sampai area ini. Nah, kalau aku boleh gambar satu garis trend di sini, 1 2 aku tarik di sini ya. Aku gambar satu garis trend di sini. Ini INKP bakalan berpotensi tertahan di area sekitaran 9000-an. Ya, tim trading pas pullback, kadang-kadang kita trading breakout juga, tapi sekarang belakangan kita suka trading pullback gitu. Nah, aku mau kasih satu garis lagi di sini di 8950. Ini juga area pullback yang cukup bagus. Aku kasih warna yang lain biar nggak semuanya warna biru. Ini belajarnya di workshop Super Trader. Jadi warna merah atau pink ini ada dua support di sini. Yang satu didapat dari garis trend, kemiringan garis trend. Terus kemudian yang satu lagi didapat dari garis horizontal di 8950 di sini ya. Dapat dari high-nya pada 1 Maret. Nah, jadi masih boleh di wait and see. Herlina SLH pullback itu apa? Pullback itu bekas breakout. Jadi dia udah breakout, dia akan pullback. Nah, ini kira-kira INKP bakalan pullback lagi nggak yang kedua? Ada kemungkinan dia akan pullback karena patternnya tuh bagus, patternnya cakep. Tapi pullbacknya pastinya nggak serendah yang pertama. Pullbacknya akan di sini. Ini diajarin di Super Trader. By the way, teman-teman yang masih pemula boleh ya belajar di sini. Andi Bintara Chandra bilang, INKP naik terus dong, komoditasnya dinaikin, masa bisa diturunin kan hasil produksi. Sementara ini memang trennya masih cukup bagus, chartnya masih tren naik cukup bagus, dan para investor jangka panjang mereka juga suka dengan valuasinya dari pulp and paper ini. Oke, sekarang kita lihat, aduh Dobok Solo, cuan rebound, tadi udah dibahas di awal. Ayo hijau, tapi biasa yang bikin ilmu dan keyakinan runtuh karena ada yang model-model seperti cuan brand AMMN ATH-nya ditabrak terus. Enggak dong. Enggak dong, itu kan kita mengikuti pattern aja. Jadi kalau nih ya, contoh ya. Makanya Pak Hendra ngikut workshop Super Trader dulu aja, karena M-Trade itu sebenarnya dia follow up dari workshop, sehingga kalau di workshop bisa mengikuti itu lebih detail gitu ya. Nah ini terjadi percepatan tren yang dicuan. Kita tugasnya tuh cuman ngebaca cycle di mana posisi kita saat ini. Ini kalau ada tren lebih cepat, ini terjadi percepatan tren terus. Sebenarnya nggak harus pakai ini sih. Nah di sini tuh sebenarnya udah patah di 25 Januari kemarin. Dan kalau terjadi seperti ini percepatan tren dengan chart yang hampir vertikal. Ini tuh sebenarnya as simple as ini udah harus exit gitu ya. Ini contoh salah satu. Aku balik lagi ke brand karena masih banyak yang terpesona di sini dan nggak bisa kayak ngelihat move on dari sini gitu loh. Ya, jadi ini kita lihat di sini. Sebenarnya yang waktu itu bikin kita berhati-hati dengan dua ini adalah karena naiknya terlalu cepat itu aja. Brand ini gampang banget pula dilihat dia patah dari trennya di 19 Desember. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi ini udah dia berbalik. Tugas kita mengenali kapan dia berbalik dari cycle atau stage 1, 2, 3, dan 4. Ini stage 2, ini stage 3, dan dia jatuh di 8 Januari ini. Gapnya akan ketutup nggak? Nggak usah dipikirin. Gap yang muncul pada masa sideways biasa ketutup. Gap yang muncul pada masa uptrend belum tentu ketutup. Gitu ya. TPMA Margawugram, Indi, TPMA, Medco semuanya take profit berkat edukasi M-Trade. Thank you tim ya. Oke, nanti aku akan bahas juga TPMA yang lagi hype juga nih ya. Dan kita juga cuan di situ. Mari kita lihat TKIM. Bagaimana TKIM? Oke, bagaimana dengan TKIM? TKIM ini, perhatikan. Ini ada pattern mirip cup with handle. Tapi kamu nggak boleh sebut ini cup with handle. Kalau dia keluarnya di bawah, itu bukan cup with handle. Tapi pattern apa? Pattern saucer. Nah, perhatiin di sini nih. Dia ketahan level resisten 7125. Tadi hari ini mau breakout, tapi nggak jadi breakout. Patternnya bagusan mana sama INKP?
chartnya bagusan INKP. Karena TKIM ini masih banyak banget resistennya, biru-birunya ini banyak banget di atas. Jadi gimana dong? Yang nge-hold TKIM ya masih oke-oke aja sih. M-Trade juga ada di sini pas pullback di sini, pas turunnya tuh pas kena support banget di sini. Jadi sebenarnya it's a good trade juga gitu. Nah, jadi yang belum punya nge-watch TKIM atau INKP, lebih menarik INKP sebenarnya. Oke, mari kita lihat ya untuk TKIM ini gimana analisisnya. Sama, aku mau tarik satu garis di sini. Dan supportnya aku taruh bedanya sama INKP, garis merah ini di atas. Ini kalau di INKP jadi support, tapi kalau di TKIM ini jadi resisten. Resisten tuh batas atas, support itu batas bawah gitu loh. Jadi sebenarnya secara psikologis lebih kuat si INKP ya. Retracementnya TKIM bakalan sekitar area 6875 aja. Jadi pilih mana dong, TKIM atau INKP? Buat trading sih mirip-mirip. Pattern INKP lebih menarik sebenarnya. Oke, yuk kita mau lihat saham yang lain gimana nih. Ini pada banyak nanyain ADI, ASII, ITMG, dan kawan-kawan. Tapi malam hari ini aku lagi tertarik dengan satu sektor komoditi lain yang aku belum banyak bahas, tapi potensial bangun dari tidur panjangnya. Kira-kira sektor apa? Coba tulis di komen atau di chat room. Aku akan buka harga komoditinya. Apa ya? Kata itu ganteng Tima, ya sih Tima oke sih. Nikel udah dibahas kemarin lumayan banyak. Happy All Food, iya bener. CPO sawit Miftahul, iya bener. Hussein Nikel ya. CPO ya. Nah perhatikan di sini ada satu yang menarik. Harga CPO crude palm oil futures itu meningkat signifikan dari Januari, bottomnya 5 Januari, 3 atau 5 Januari 2024, dia tuh naik sekitaran 19,52%. Dan harga komoditasnya menguat karena ada peningkatan harga minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai ZS1 akibat munculnya kekhawatiran penurunan pasokan dari Brasil karena imbas cuaca kering. Nah, dari dalam negeri, efek El Nino di tahun lalu tuh mulai dirasakan tahun ini. Terus menurut Gapki, produksi minyak kelapa sawit nasional tahun ini tuh bakalan stagnan. Volume ekspornya tuh menurun, tapi konsumsi domestiknya tuh meningkat. Terutama untuk kebutuhan pangan didorong dari momentum atau sentimen Ramadan saat ini. Jadi penggunaan di industri oleokimia, campuran untuk produk sabun, deterjen, dan kosmetik, dan kebutuhan energi dengan adanya implementasi biodiesel B35 secara setahun penuh. Ini memberikan satu dampak yang positif buat sektor CPO ya. Sabar. ITMG tebus 30 Kak. Saya tau sabar tuh, aduh. Oke. Nah ini CPO gimana patternnya, chartnya. Jadi dia masih akan ada retracement, turun dikit terus kemudian trennya lanjut naik lagi. Tapi dia akan mulai tercermin, perhatikan, dia itu harganya naiknya mulai Januari 2024 sampai Maret. Sehingga kalau harga average selling price CPO itu naik, itu tercermin di laporan keuangan kuartal 1. Laporan keuangan kuartal 1 itu munculnya di bulan apa? April, Mei. Berarti CPO nanti bakalan rally-nya di April atau Mei kah? Biasanya harga saham itu mendahului laporan keuangan. Meskipun belum kencang banget. Yuk kita lihat ya, gimana dengan beberapa saham CPO berikut ini. Mau dibahas yang mana dulu? Ya, kita lihat dari LSIP. Dulu namanya London Sumatra Plantation, perusahaan perkebunan London Sumatera. Ya, perhatikan di sini. Nah, ini kalau diperhatiin, LSIP ini dia tuh udah keluar dari downtrend panjangnya. Downtrend panjangnya aku boleh tarik dari sini, ya.
dari Juli 2023, ini perjalanan panjang sampai 1 Maret 2024. Bentar ya, aku matiin komen sebentar ya. Ya, jadi sampai 1 Maret 2024 ini breakout. M-Trade tuh udah nyolong start dulu di 6 Maret kemarin. Hari ini yang menarik, L-SIP tuh breakout lagi loh. Kalian aware nggak? Sadar nggak? L-SIP tuh breakout lagi dari area 900 ini ya. Dan berpotensi untuk menuju ke level 945. Ke sini. Oke? Nah, jadi perhatikan di sini. Berpotensi menuju ke level 945 ya. Dia bahkan kalau turun tertahan di level 900 ini, sehingga 900 ini bisa jadi area wait and see kalau misalkan mau buy on weakness atau 890-an. Disclaimer on juga teman-teman yang masih pemula ya, jangan langsung hajar-hajar beli, tapi belajar dulu di Investstart di info yang aku pin di sini. Nah, jadi buat L-SIP sendiri secara monthly itu masih ada upside nggak? Baru naik 1 bulan. Jadi kalau untuk beberapa bulan ke depan itu masih ada upside yang lumayan panjang dari harga hari ini sampai ke resisten monthly-nya tuh masih sekitaran 14-20% gitu. Disclaimer on teman-teman semuanya. Di sini siapa yang punya L-SIP boleh absen di sini. Wow, dia bilang Palm nggak usah, red issue-nya buat bayar utang. Oke, kita bahas yang lain ya. Yang punya lagi posisi cuan atau posisi rugi, cuan atau nyangkut? L-SIP kalian lagi cuan atau lagi nyangkut? Sani Muslimah punya, Putri punya, ini ada yang punya di SNG juga. Oke, aku akan bahas AALI. Sama ada satu saham yang menarik banget, tau nggak? Ada satu saham hari ini breakout, bangun dari tidur panjangnya. Saham apa ya? Breakout bangun dari tidur panjangnya. Aduh, saham cuan mah udah. Oh ini lagi cuan L-SIP. Oke, good lah. Oke, kita bahas AALI ya sekarang ya. M-Trade ada jangka menengah juga. Jadi kalau di M-Trade bilang jangka menengah hold, sebaiknya ada yang di hold juga separuh. Oke. Nah, ini ada bedanya AALI dengan L-SIP. Bedanya apa? Ini aku kasih satu garis ya. Ini tuh super downtrend parah si AALI ini. Mari kita tarik sampai di sini. Kita tarik ya. Oke. Nah, ini bedanya sama L-SIP. Ini kalau aku boleh compare atas bawah nih ya. Aku coba compare atas bawah. Loh kok malah jadi gini. Aku compare atas bawah. Ya. Ini udah kelihatan? Aku coba buka yang di bawah, L-SIP. London Sumatra Plantation atau perusahaan perkebunan London Sumatra. Bandingin sama AALI. Kalian bisa lihat nggak bedanya apa? L-SIP sama AALI. Nih, aku bersihin ya. Aku bersihin semua drawingnya biar kelihatan detail. Ini AALI. Ini L-SIP. Aku coba tarik. Di sini 1. Kemudian aku tarik lagi. Di sini 2. Ada yang bisa lihat, wah ini pinter-pinter nih, Charles Atma. Dia bilang, L-SIP udah BO, AALI belum BO. Jadi kesimpulannya, trennya mana yang lebih bagus? Komennya off, lagi discuss nih. Nanti aku matiin komennya ya, biar bisa lihat chartnya ya. Mana yang lebih bagus trennya? Yang buat trading, L-SIP lebih bagus trennya. Ya, cuman buat kalian yang ketinggalan kereta dan mau run-nya lebih jauh, nge-hold-nya lebih lama, itu boleh ngeliat AALI. Gitu loh. Jadi plus minus masing-masing. AALI ini benar-benar lagi masih di stage 1-nya dia. Jadi di stage 1 awal. Awal banget. Nah,
posisi AALI sekarang ini tuh sama kayak posisi LSIP. Jadi posisi AALI sekarang di sini, ini sama kayak posisi LSIP yang lagi di sini. Nah, M-Trade tuh masuknya di sini nih, pas lagi breakout pertama. Sekarang udah breakout kedua, gitu. Sehingga kesimpulannya, kalau kamu mau beli LSIP, kamu mesti nunggu retracement dulu ke 890-an mungkin. Tapi kalau kamu beli AALI, ya ini AALI masih di area support. Nah, tapi karakternya AALI ini dia geraknya tuh lambat. LSIP lebih cepat. Yang lebih ugal-ugalan, GOSCO. Jadi kalau kamu mau ngehold lama, tipe yang ngehold lama, AALI itu lebih cocok. Mau setengah trading, LSIP lebih cocok. Mau scalping, GOSCO. Kalau Ellen di mana? Aku lebih suka karakternya yang macam LSIP. Dia nggak terlalu lama, tapi juga nggak terlalu cepat gitu ya. Jadi buat di tradingin, di hold itu masih lebih bisa gitu loh. Dan nggak perlu kayak yang harus nontonin terus gitu. Oke. Oke, thank you Marga Wugram buat testimoninya. DSNG gimana? Oke, mari kita lihat saham CPO lainnya, potensinya gimana. Malam hari ini kita nyantai aja ya. Jadi alon-alon, karena aku lihat di sini banyak teman-teman yang masih pemula juga. Kalau aku bahas teknikalnya kecepatan, nanti kasihan yang masih pemula. Dan aku mau kasih disclaimer, ini aku bahas update market, update saham gini buat teman-teman yang intermediate advance, yang masih pemula langsung aja ke sini ya. Tada, di invest.id/start. Oke ya. Mari kita lihat DSNG. DSNG. Ini karakternya mirip dengan GOSCO. Jadi mirip banget sama GOSCO. Ya. Dan garis kemiringan trennya ini udah hampir vertikal. Kesimpulannya, DSNG ini dia naiknya bakalan cepat, tapi dia turunnya juga bakalan cepat. Bakalan cepat ditarik, bakalan cepat dibanting. Nggak buat pemula. Be very careful di sini. Aku mau pasangin Fibonacci retracement. Aku taruh aja di resisten yang paling atas, harusnya belum boleh karena belum membentuk high. Ya aku pakai aja high yang masa lalu deh. Di sini, ya karena aku kira-kira dia bakalan naik sampai situ sih. Jadi area retracementnya yang lumayan dalam tanda kutip aman buat kalian mau nge-swing atau trading cepat itu sekitaran 595 sampai 600-an. Ya, jadi 595 sampai 600. Ini area Fibonacci 38,2%. Nah, jadi kalau kalian mau trading cepat, mau scalping, DSNG sama GOSCO ini cocok, tapi be very careful buat pemula, ini resikonya sangat tinggi sekali. Ketika saya trading dan investasi, saya mengedepankan sustainability dalam jangka panjang, cuan dalam jangka panjang. Begitu juga ketika berbisnis, begitu juga ketika saya mengembangkan sesuatu. Jadi kenapa saya ada dari tahun 2007 sampai sekarang melewati berbagai crash, dimana ya beberapa teman-teman influencer atau pengajar saham yang udah menyerah gitu loh. Tapi di sini saya bersyukur bisa survive. Kenapa? Karena mengedepankan sustainability. Artinya apa? Simpel aja, aku nggak akan makanin saham macam DSNG atau GOSCO buat very short term. Kalau buat variasi aja, porsi kecil itu boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu buat sustainability, aku sih enggak ya. Jadi style trading orang beda-beda. Oke, Zain Farozi minta BWPT. Yuk kita ke BWPT dan ke SIMP, Eagle High Plantation. Waduh, ini lagi. Aku skip banget. Dia udah dekat angka 50, very high risk. Mari kita ke SIMP. Jadi sebenarnya saham-saham CPO itu nggak terlalu banyak pilihannya. Dan SIMP ini kita juga skip dulu ya, gitu. Oke, terus SSMS gimana? Yuk kita lihat SSMS, SSMS, Sawit Sumbermas Sarana Tbk. Ya, ini dia trennya juga udah cukup bagus, tapi pilihannya di CPO tuh sangat terbatas sekali. Kalau buat nge-hold itu LSIP AALI ya. Terus kalau SSMS dan teman-temannya ini buat trading cepat aja. Oke, kita move ke sektor yang lainnya. Aku mau bahas TPMA. TPMA ini keren banget gerakannya hari ini dan ada sentimen positifnya.
TPMA tuh saham apa? Aku bukan lagi pom-pomin saham ini. Aku kasih disclaimer dulu aja bahwa saham ini tuh likuiditasnya agak kecil, jadi resikonya sebenarnya lumayan gede. TPMA ini Transpower Marine Tbk, perusahaan emiten jasa angkutan batubara dan juga wood chip. Jadi sepanjang 2023 mencatatkan kenaikan laba bersih dan pendapatan itu sekitaran 37,6% secara tahunan, ya. Dan capaian laba emiten TPMA ini didorong pendapatan yang naik 6,02%. Beban langsung emiten TPMA ini juga turun tipis, sekitaran 0,01% gitu ya. Jadi industri pengangkutan batubara itu tidak terpengaruh secara signifikan dengan harga batubara sebenarnya. Karena industri ini adalah volume driven, bukan price driven. Tapi sebenarnya lebih terpengaruh dengan permintaan batubara. Dan tahun 2023 kemarin permintaan batubara tuh sempat meningkat meskipun average selling price-nya tuh turun. Oke, mari kita lihat di sini perusahaan nikel nanti dulu ya. Kita lihat TPMA ini dia breakout dari 690. Kita udah nyolong start di 8 Maret kemarin. Be very careful, ini very high risk, jadi aku nggak ngerekomen ini buat teman-teman yang pemula. Aku cuma cerita aja, M-Trade udah ada ini. Dan trennya gimana? Masih sideways sebenarnya. Masih sideways, dalam jangka pendek tuh bisa menguji 760, berpotensi menguji 760. Stop loss di angka di bawah 690. Jadi kalau turun di bawah 690, batasi resiko. Be very careful dengan teman-teman yang masih pemula di sini. Ada nggak di sini yang baru gabung saham kurang dari 2 bulan? Ada nggak di sini? NISPC yang RUPST hari ini banking ya. Aku mau bahas sektor consumer dan juga beberapa saham sektor komoditi ya. Tahu nggak ada satu saham yang hari ini breakout? Sama apa? Ada yang pemula nih, banyak pemula nih. Ada saham yang hari ini breakout sama apa? Apa coba? Aku kasih bocorannya lagi, bukan ASI. Sektor consumer goods. Tebakannya. Ya, Hyuga Hasan, Dewa Dewi Toko, bener. Unilever. Ini saham yang sempat bikin banyak orang nggak percaya dengan fundamental. Sebenarnya bukan fundamental perusahaan yang sebenarnya bukan analisis fundamental yang salah, tapi orang yang ngebaca yang salah gitu loh, yang kurang tepat, kurang oke, kurang efisien. Kenapa? Karena sebenarnya aku mau kilas balik dulu. Ketika Unilever di tahun 2018 di puncaknya di sini, 17-18, di sini tuh valuasinya lagi mahal-mahalnya. Makanya berhati-hatilah dengan emiten-emiten yang valuasinya udah mahal. Meskipun fundamental perusahaan terlihat cemerlang, seperti contohnya banking. Sekarang banking kita udah nggak agresif untuk masuk. Mungkin lebih ke DCA, ini habis turun, banking big banks, aku sedikit ke big banks, habis pada turun setelah bagi-bagi dividen. Kalian kalau mau DCA, nabung dikit-dikit boleh ya, buat jangka panjang. Tapi kita tidak menyarankan untuk hajar di atas dengan valuasi sangat mahal. Nah, Unilever ini jadi satu pelajaran yang sangat penting sekali. Di mana fundamental perusahaan waktu itu valuasinya udah sangat mahal, itu yang pertama. Yang kedua, growth-nya itu udah lambat banget. Sampai sekarang pun sebenarnya growth-nya Unilever ini juga sangat lambat sekali gitu. Nah, perhatikan Unilever, aku mau bersihin gambarnya biar kalian tahu. Perhatikan ini ada 3 garis putus-putus. Ya, kata Smart Volley soalnya Unilever dukung Israel. Dia udah jatuh dari tahun 2018-2019 gitu loh. Bukan yang belakangan-belakangan ini aja gitu. Perhatikan. Ini ada 3 garis. Ini yang menjadi support di tahun 2010 ya, 2010 sampai 2011 di sini. Ini support di tahun ini sekitaran level 27 sampai 28 dan ini udah murah banget. Pertanyaannya apakah murah berarti naik? Belum tentu, bisa jadi kena value trap. Tapi kita bisa combine pakai technical. Technicalnya secara daily itu bisa menjadi trigger. Contohnya hari ini Unilever itu breakout dari level 2730. Nah, ini belum bisa menjadi satu konfirmasi bahwa dalam jangka panjang tuh Unilever akan uptrend, belum. Tapi kalau dalam jangka pendek, iya. Nah, ini
jadi satu konfirmasi bahwa dalam jangka pendek Unilever tuh ada potensi dia akan naik sampai 29, 30 bahkan ke 3000-an. Kelihatan dari resisten yang dijebol dan juga ini downtrendnya, ini MA-nya juga udah dijebol di atas, volumenya juga semakin tinggi. Nah, meskipun demikian kita mesti ingat prinsip ombak dan juga pasang surut air laut dan juga ripples. Jadi pasang surut air laut dibandingkan dengan ombak, dibandingkan dengan ripples, mana yang lebih kuat? Pasang surut air laut dibandingin dengan ombak, ripples, paling kuat adalah pasang surut air lautnya. Saat ini Unilever itu masih surut, belum pasang. Ya, jadi tren besarnya tuh masih turun. Terus kemudian ombaknya juga trennya masih turun. Perhatikan. Kalau mau lihat pasang surut air laut, tuh lihat monthly chartnya. Nah, sedangkan kalau mau lihat ombaknya itu, kalau mau lihat ombaknya itu lihat daily chart tapi time frame yang lebih besar. Ini arahnya juga masih turun. Sedangkan ya ini MA-nya juga masih bearish semua nih. Sedangkan kalau mau lihat ripples itu lihat time frame yang paling kecil. Nah, ini ripplesnya naik. Jadinya hati-hati ya. Ini kata Hussein Leo, MA semuanya masih turun di Unilever. Iya, jadi be very careful. Di sini cuma buat trading jangka pendek aja atau jangka menengah tuh buat nyicil-nyicil aja gitu. Oke. Terus Miss bisakah bahas TLKM bentar ya? Aku lagi di saham-saham antik yang hari ini muncul. Nikel masih terus tetap diperhatikan, timah masih terus diperhatikan, terus Adikarya bahas nggak ya? Aku mau review Antam Inco Harum, saham-saham yang berkaitan dengan komoditas metals. Jadi sentimen banking udah jelek gitu, Miss? Enggak, bankingnya masih bagus, tapi terlalu bagus, valuasinya terlalu mahal gitu loh. Jadi belinya tuh bertahap aja, dollar cost averaging aja gitu. Antam, di M-Trade ini udah cuan Antam, udah beberapa kali, udah di trading beberapa kali. Kita lihat ini ada cuan 9-10%. Ya, jangka pendek udah sempat profit taking, ini jangka menengahnya masih ngehold. Aku sih lebih suka trading jangka menengah ya. Jadi posisi sekarang masih kayak gini. Ini belum strong uptrend, tapi ada potensi dia akan mulai uptrend. MA-nya juga udah mulai belok ke atas. MA belok ke atas tuh sebenarnya bukan merupakan konfirmasi naik, tapi jadi tanda aja gitu ya. Jadi tanda bahwa dia akan uptrend. Oke. Jadi patternnya masih akan kayak gini, potensi retracement sampai 1585 kalau misalkan mau retrace. ICBP Indofood nunggu sentimen apa? Sebentar ya, sabar ya. Antam terus apa lagi ya? Inco. Antam tuh ada emasnya, ada nikelnya, terus Inco di sini juga dia ada nikelnya. Perhatikan di sini. Ini dia retrace kena level 4180, area support 4180, 4170-an di sini. Dan retracementnya bagus kalau kalian lagi nyari pullback. Inco ini lagi pullback, ada pullback kecil. Dan kita ngelihat dia berpotensi menguat sampai 4420 bahkan sampai ke 4720. M-Trade masih ngehold ini ya. Jadi Inco masih cukup menarik, sektor nikel masih cukup menarik. Terus ini ada yang nanya Tins. Smart Folis lagi masih belajar dari nol, belajarnya di sini ya, di mfest.id/start ya. Yang masih pegang Antam rekomen jual aja atau nunggu? Cuan nggak? Tunggu sih kalau masih cuan. Jadi porsinya berapa banyak itu juga aku nggak ngerti. Jadi pegang saham tuh nggak boleh terlalu banyak dari total portfolio tuh. Satu saham kalau buat trading jangan melebihi 10% untuk saham-saham komoditi. Oke. Big Banks investasi jangka panjang, beda dengan Unilever kata Gio IG. Ya sih, cuman aku tetap belajar ya dari case Unilever ini. Dulu 2018 semua orang tuh bilang bagus Unilever, dan nggak satu orang pun aware dengan valuasinya. Jadi aku tetap belajar dari sini. Kalau ada saham yang valuasinya udah ketinggian, aku nggak akan mau greedy di situ. Gitu sih. Oke. Sekarang di Harum.
Harum ini Mtrade juga udah punya modal bawah banget, jadi thank you banget buat kerja tim Mtrade. Dan aku senang banget dengan kerja tim. Kenapa? Karena kerja tim itu semakin independen, semakin objektif dibandingkan dengan kerja sendirian. Misalkan aku jadi influencer, aku ngerekom sendirian. Kerja tim itu nggak ada kepentingan pribadi. Jadi aku punya saham apa, terus aku punya kepentingan, misalkan aku kepengen saham itu dipom-pom naik, nggak kayak gitu. Ya, jadi lebih ke kepentingan semuanya, lebih objektif lah. Dan perhatikan di sini Harum nih Mtrade waktu itu nyolong start juga waktu masih sideways. Terus sekarang kita lagi ngehold Harum, cuannya sih udah lumayan 19-20%. Jujur ya, di awal tuh kita nggak ngerti kok Harum itu bakalan jadi beggar. Cuan 2 digit itu udah bisa dibilang beggar gitu loh. Jadi Harum ini jadi beggarnya kita. Dengan pattern yang kayak gini, kita waktu beli nyolong start di awal kayak gini, ini tuh nggak ada yang tahu bahwa dia akan naiknya jadi secepat ini. Komoditas emang kayak gitu, baik batu bara, nikel, timah. Kalau lagi naik kenceng, tapi kalau lagi turun kena bantingan ya kenceng juga gitu ya. Nah jadi saran aku buat kalian yang kepengen beli Harum, tunggu deh, jangan buru-buru. Tunggu retracementnya sekitaran level 13-20-an. Ya, di Mtrade di sini kita udah nyolong start duluan. Oke, jadi jangan dikejar sekarang karena Mtrade tinggal ngehold aja. Yoga aja cuy, nonton live di misalnya daging semua baik dari IHSG, teknikal, saham, fundamental, ekonomi mikro dan makro. Thank you. Oke. Sekarang aku mau ke Medco. Ini ada yang bilang thank you cuannya Mtrade dari Medco. Medco ini sempat kemarin ada yang komen di IG Live, wah sebelah udah jualan lu baru masuk. Weh, jangan salah, kita udah ronde kedua nih. Ya, jadi aku cuma mau update aja. Medco-nya tuh kita udah profit taking 3 kali, jangka pendek dan jangka menengah gitu ya. Dan Medco ini dalam jangka pendeknya tadi kita udah profit taking lagi. Oke, sekarang kita mau lihat Indi, gimana kabarnya Indi? Wah, Harum 19%, happy cuan. Salam profit ya. Oke, ini Indi. Oke, ini Indi tuh di sini. Nah, kita buy on retracement atau buy pullback. Kita lagi senang banget beli pullback. Dan ini dikasih pullback yang cakep banget. Intinya sekarang kita lagi ngehold aja. Yang belum punya tunggu pullback berikutnya. PTBA dan ITMG tadi banyak juga yang nanyain, lagi sideways aja, semua lagi pada nungguin dividen. Jadi harga batu bara turun nggak bikin harga sahamnya turun sampai gimana-gimana. Karena pada mau dividennya. ITMG sekarang lagi sideways antara range 2705 sampai 27825. Jadi kamu kalau mau buy itu nunggu di 27-an aja dulu, jangan buru-buru di situ. Oke ya. Jadi BMRI belum bagi dividen malah turun, buy atau hold. Aku nge-hold terus Big Banks itu aku punya modal tahun kapan ya? BMRI itu cuannya 96%-an. BCA mungkin sekitar 50%-an. Jadi bukan harga terbaik sih karena sempat kejual dulu, tapi aku nggak pernah jual lagi karena aku nggak bakalan dapat barang di situ lagi. Jadi sebenarnya kalau hold atau jual, pertanyaannya aku mau nanya kamu dapat modalnya di mana? Fendi Nugraha, apa bedanya pullback sama retracement? Sama aja, tapi pullback itu biasanya lebih ke bekas breakout gitu. Oke ya. Terus aku mau kasih satu edukasi yang sangat penting sekali. Siapa di sini kalian yang trading saham? Tulis deh kalian trading saham udah berapa lama? Tulis di sini ya. Tulis di sini. Udah berapa lama? Tulis udah berapa lama. Aku cuma mau kasih pesen buat kalian. Sabar, jangan terburu-buru, jangan panasan sama teman kalian yang cuan cepat. Aku di saham tuh udah berapa belas tahun ya. Aku bukan generasi kolonials yang tiba-tiba muncul pada masa corona terus ngajar. Aku dari tahun 2007 udah pernah ngerasain crash besar 2008, subprime mortgage tuh jauh lebih ngeri daripada pandemi kemarin, krisisnya. Terus kemudian 2013, 2012 juga pernah ngerasain, 2015, 2018, dan 2020. Dari pengalamanku selama itu, kata kuncinya tuh cuma satu sebenarnya. Sabar dan santai, jangan berharap cuan cepat-cepat.
Semakin santai, semakin objektif. Dan kalau aku boleh kasih tahu lagi, kata kunci yang kedua yang sangat penting adalah desain portfolio. Jadi desain portfolio itu sangat penting sekali. Saya belajar dari orang-orang yang mengelola reksadana, di mana desain portfolio mereka itu selalu di bawah tuh adalah emiten yang nggak beresiko gitu loh. Jadi di piramida bawah adalah emiten kok bisa keluar hatinya. Di piramida bawah tuh emiten yang nggak beresiko tapi gede. Nah tapi cara belinya gimana? Bukan pas lagi valuasi tinggi. Jadi kata kuncinya yang ketiga adalah always sedia cash. Kamu kalau punya cash jangan dihabisin pas lagi market naik. Bitcoin di atas, hajar beli di pucuk, habisin duit di atas. Salah banget. Setelah bertahun-tahun aku ngadepin market crash gitu, aku mulai ngerti banget apa kata Warren Buffett, be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy. Itu kayak klasik banget ya, quotes itu ya, kayak ngebosenin ya, tapi itu yang bikin kaya sebenarnya. Jadi 3 itu tadi. Apa ya, 3 itu tadi boleh ditulis. Yang ketiga adalah prepare cash gitu. Jadi gimana caranya bisa kaya dari saham? Ya 1 sustainability, 2 portfolio design, 3 prepare cash. Tuh aku ajarin di sini, di Mfast di sini. Iwan Tenggono mirip jurus LKH, beda. Bedanya gini, kalau Pak LKH tuh dia benar-benar yang paling murah tok. Valuasinya murah, gak peduli yang lain. Kalau aku masih peduli, gitu ya. Jadi aku nggak mau saham yang cuman valuasinya murah, tapi dia nggak gerak. Dan aku masih combine strategi, bukan cuman long term investing, aku ada tradingnya juga. Jadi piramidanya begini. Nah, pas lagi valuasi murah, market crash, beli buat investing banyak kan, di atas buat trading tuh di atas pucuknya begini. Yang bikin kaya tuh, kok bisa keluar sih? Hati-hati. Kok bisa keluar ya? Kok lucu ya? Kenapa tadi? Yang bikin kaya sebenarnya ya gimana muterin duit. Yang udah ngantuk-ngantuk bangun ya, aku mau kasih 1 kalimat yang sangat penting sekali. Yang bikin duitmu berlipat di market itu bukan trading jangka pendek, bukan scalping. Minimal jangka menengah. Swing trading itu bonus. Yang kedua, kalau duitmu udah banyak, mulai belajar dividend investing. Dulu aku pikir dividend investing gak ada gunanya. Tapi kalau dividend investingnya jauh lebih besar dibandingkan dengan obligasi deposito, aku melihat itu satu cara yang bagus buat muterin duit. Yang ketiga mesti ngelihat cycle. Paham gak sih? Pyramid game, paham gak sih? Yang masih pemula kayaknya nggak paham deh, tapi semoga paham ya. Wijoyo Mulyadi itu aku ada jelasin di Mfast, ada juga di YouTube aku, tapi lebih dalam detail di Mfast gitu. Yang jadi fondasi sekarang apakah ada kesempatan di ASI, Telkom, dan Indofood? Tiga-tiganya tuh bukan fondasi kuat. ASI itu dia konglomerasi dan dalamnya banyak banget komoditi. Indofood juga banyak komoditi. Jadi sebenarnya ASI dan Indofood tuh pelengkap aja. Saat ini tuh fondasi kuat masih tetap di banking. Tapi karena udah mahal bankingnya jadi DCA. Wawinata nggak paham, nggak apa sih kalau nggak paham belajar di sini ya. Aku tahu kalian pace-nya beda-beda. Ada yang udah ngikut 4 tahun, ada yang baru 1-2 bulan gitu. Jadi intinya santai aja, chill aja. Dan kalau udah ngikutin strategi satu orang, ikutin terus. Jangan ikut sebentar terus kabur, ikut sebentar terus putus asa gitu. Gitu aja sih. Saratoga konglomerasi kah? Saratoga itu perusahaan investasi, di dalamnya banyak komoditi juga. Flower, saya mindahin dana deposito ke saham fundamental, jangan semuanya ya. Banyak orang yang tidak bijaksana, dulu saya juga gitu. Duit itu banyakan di saham daripada di deposito. Belum pernah aja ngerasain market crash. Kalau pernah ngerasain market crash, banyak orang yang ngomongannya kebalik. Deposito lebih cuan daripada saham. Yang susahnya modal kecil kakak ya. Semua hal besar berawal dari hal kecil kok. Jadi santai aja. Makanya saham itu investasi jangan dianggap sebagai sesuatu yang utama. Kamu mesti punya active income juga. Jadi modalnya pelan-pelan bisa digedein seiring dengan kemampuan atau skill kamu. Jangan cuma nambahin modal aja tanpa nambahin skillnya. Ikut Miss jadi lebih santai, pelan-pelan ngerti. Terima kasih ilmunya. Sama-sama. Jadi kalau ngikut aku, strategi santai. Thank you semuanya. Selamat malam, salam profit. See you tomorrow di Morning Briefing M-Trade jam 8.15. Dadah.